Horas, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam buat kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus pandai mengajar dan sabar. Wah, saudara-saudara, kalau kita mendengarkan firman ini, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Mungkin dan barangkali bisa pasti di antara kita pernah melihat seorang hamba Tuhan yang marah-marah dan bertengkar. Bisa saja terjadi. Itu muncul dari semangat kemanusiaannya. Dan inilah yang semestinya harus dikalahkan oleh setiap hamba Tuhan. Dia harus mengalahkan rasa kemanusiaannya melalui kekuatan rohaninya dalam pelayanan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini adalah nasihat yang sangat keras bagi semua hamba Tuhan. Bahwa dikatakan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus pandai mengajar dan sabar. Ramah terhadap semua orang. Mungkin ada di antara hamba Tuhan yang hanya tersenyum pun dia tidak. Kalau melihat seseorang yang dia benci, dia hanya lewat begitu saja. Itu bisa terjadi, saudara-saudara. Kita akui. Saya juga sebagai hamba Tuhan tidak harus membela bahwa semua hamba Tuhan adalah baik-baik saja. Tidak. Mungkin saya sendiri juga bisa pernah terjadi seperti itu, marah. Karena ada hal yang sangat bertentangan dan sangat prinsip tidak menghendaki firman Tuhan. Tapi saudara-saudara, memang kesabaran itu yang susah kita menangkan dalam kehidupan kita. Dan dengan ramah juga, ini sangat susah. Tapi barangkali kalau terhadap saudara yang dekat, yang sangat mengasihi kita, menyayangi kita sangat ramah. Badenang, wah rasul aku memerek kamu. Ini bisa terjadi. Tetapi bagi orang yang benci kepada kita, apakah kita juga ramah? Nah, disinilah saudara-saudara perlu melatih diri. Sebenarnya secara khusus Paulus memberikan suratnya ini kepada muridnya Timotius. Namun surat ini juga kepada semua orang yang telah menerima Kristus dalam kehidupannya. Kita harus berlatih hidup di dalam keramahan dan kesabaran. Dan inilah yang kadang-kadang susah kita lihat pada saat ini. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Sedikit saja ada kelemahan daripada pemerintah, sudah demo besar-besaran. Marah, begitu amarah itu cepat sekali dibangkitkan dan sangat sulit untuk dipadamkan. Menurut setiap orang, maunya apa yang dia kehendaki, itu yang harus terjadi. Kalau dia tidak kehendaki, dia lawan, dia tolak. Di tengah-tengah gereja juga terjadi seperti itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya tidak mau mengatakan kita semuanya harus seperti ini. Memang itulah firman Tuhan, harus seperti ini. Tetapi mungkin kita tidak mampu seperti ini. Tetapi ingat saudara-saudara, kalau Tuhan memampukan kita, Tuhan menyertai kita. Dan ini yang selalu sering saya katakan dalam menyampaikan firman Tuhan. Jika di dalam hati kita ada kemarahan yang sangat dahsyat terhadap seseorang, dan kita mau menantang dia, maka lebih baik lipat tangan dulu, berdoa kepada Tuhan. Atas doa itu, Tuhan menyertai kita dan kita bisa menjadi sabar dan ramah. Karena biar bagaimanapun, ini adalah satu tuntutan dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Kristus. Harus panjang sabar dan ramah terhadap semua orang. Dan melalui kesabaran dan keramahan itulah orang tertarik untuk mengiyakan apa yang kita katakan. Kalau melalui khotbah mungkin berapi-api kita katakan.
Tetapi kita bertentangan dengan apa yang kita sampaikan melalui firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan kita, yang mau menuruti kita? Bahkan mungkin banyak orang mengatakan, "Hola kata dodisi." Mereka hanya mampu mengatakan, tetapi tidak mampu melakukan. Tetapi Nats pada pagi hari ini meminta kepada kita, bukan hanya mampu mendengar, bukan hanya mampu mengatakan, tetapi juga harus mampu melaksanakan sabar dan ramah kepada semua orang. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kuatkan kami agar dapat melakukan firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Bisa ramah terhadap semua orang, sabar terhadap semua orang, dan melakukan kehendak-Mu terhadap semua orang. Bukan menurut kehendak kami, bukan menurut emosi kami, bukan menurut semangat kami. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang kami lakukan, dan itu bisa kami lakukan jika Tuhan bersama-sama dengan kami. Sertai kami sepanjang hari ini untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.